Ya, mohon maaf tadi menunggu karena ada sedikit kendala. Baik, kita mulai pelatihan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Arisandi Sunu Prasetyo dari Tadris Bahasa Indonesia. Dan perkenalan lagi, ini pemateri dari Tadris Bahasa Indonesia juga, pengurus dari divisi jaringan komunikasi. Mungkin nanti ada trik-trik khusus mengenai cara pengolahan Microsoft. Dan baik, langsung saja kita mulai pelatihan pada siang hari ini. Kepada sahabat Nova, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Sunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Auliatul Azizah dari semester 4 Tadris Bahasa Indonesia. Langsung saja yang pertama, untuk sebentar. Kelihatan apa tidak share screen-nya? Terlihat, Kak. Kak. Oke, sebentar. Pertama, yaitu triknya untuk cara membuka Microsoft Word dengan cepat. Yaitu pertama dulu kalian sekarang membuka laptop atau tidak, atau belum? Pertama, klik kanan Microsoft, buka properti. Ini cara mudah untuk membuka Microsoft Word ya. Lalu di shortcut-nya pencet Ctrl Alt, lalu hurufnya ini bisa kalian ganti dengan huruf yang dapat kalian ingat, yang sering kalian ingat. Seperti saya, namanya kan Nova, jadi saya beri huruf N.
Nah, langsung kebuka untuk membuka Word baru. Kita coba lagi. Ctrl Alt, lalu di sini diisi huruf N. Kita oke. Untuk membukanya kembali, kita tinggal pencet Ctrl Alt N. Kemudian kalau sudah banyak bisa membuka Microsoft Word itu secara banyak dengan mudah, tinggal Ctrl Alt dengan huruf yang dipilih. Dan sudah menekan. Nah, sudah banyak yang muncul. Kemudian untuk yang pertama, kita akan membahas tentang cara memasukkan kalkulator di Microsoft Word. Yang pertama kita buka file, pilih option, lalu pilih yang Quick Access Toolbar. Ini masih populer command diganti dengan all command. Kita masuk. Lalu pilih yang kalkulator. Lalu masukkan. Kita pencet OK. Untuk penggunaan kalkulator ini bisa digunakan dengan cara kita ingin berapa yang mau dihitung, mau yang di kalkulator, ini contohnya 1000, kita tambah dengan ini. Lalu caranya kita blok, kita pencet dengan formula ini atau kalkulator. Hasilnya muncul di bawah sini, yaitu 1567. Kalau pengurangan juga bisa dengan cara kita blok, lalu pencet formula. Hasilnya di sini 646. Nanti kita tinggal 646. Tidak usah mencet cari kalkulator. Begitu. Jadi dimudahkan kalkulatornya dimasukkan di Microsoft Word. Kemudian untuk cara cepat untuk membuat subscript, yaitu kita tulis dulu yang ingin kita tulis seperti H2O, yaitu
duanya ini kita blok dulu, lalu kita pencet Ctrl plus. Udah bisa di bawah. Kalau yang untuk meter persegi atau meter kubik, kilometer, begitu bisa ditulis M-nya, duanya di blok, kontrol sama dengan kontrol Ctrl Shift plus. Udah jadi meter persegi. Kalau meter kubik tinggal saja diganti 3. Ini biasanya digunakan untuk di statistika atau di yang tugas perhitungan. Sudah. Mungkin dari peserta dipraktekkan dulu, dicobalah gimana. Lalu nanti silahkan kalau ada kesulitan silahkan bertanya. Silakan. Mohon maaf, mau bertanya, Mas Suno. Ya, silahkan. Tadi untuk yang H2O, agar angkanya 2 di bawah itu hanya kontrol, lalu plus gitu ya? Mungkin langsung saja bisa dijawab oleh Mbak Nova. Ya, untuk yang subscript itu cuman kontrol plus sama plus. Udah. Untuk yang meter persegi itu kontrol shift plus. Ya. Yuk, silahkan dicoba dulu. Kalau ada kendala atau kesulitan bisa ditanyakan. Saya beri waktu 2 menit.
Baik, kalau tidak ada kendala atau kesulitan, saya mau tanya yang cara membuka cepat tadi ada kesulitan atau tidak ya? Trik cara membuka tadi. Tidak, Mas. Baik saja, kalau tidak, mari kita menuju trik yang berikutnya. Untuk Mbak Nova, disilakan. Oke. Selanjutnya yaitu cara blok cepat dengan klik mouse. Yaitu untuk kita biasanya untuk mau blok satu kata itu menggunakan mouse dengan menarik begini ya. Kalau ini bisa dengan cara klik 2 kali bisa keblok semua. Untuk mengeblok satu paragraf begini, bisa dengan cara klik 2 kali, double klik. Triple klik kalau satu paragraf untuk satu kata dengan cara 2 klik. Untuk semuanya, untuk kita memilih kata-kata yang ingin di copy, yaitu kita pencet Ctrl, blok yang kata-kata yang ingin dipilih, tinggal copy untuk kalau di paste hasilnya begini. Jadi kata yang di paste yang di copy itu bisa dipilih, tidak semuanya. Kemudian selanjutnya untuk kata untuk cara cepat untuk mengubah huruf kecil ke huruf besar semuanya. Yaitu dengan cara kita blok dulu kata yang ingin dibesarkan, kemudian tekan Ctrl Shift A. Untuk mengembalikan ke huruf kecil bisa Ctrl Shift A lagi. Untuk selanjutnya, yaitu cara cepat blok dengan tombol F8. Caranya kita arahkan ke kata yang ingin di-blok, lalu kita pencet F8 satu kali untuk kontrol untuk mengeblok satu kata. Untuk mengeblok satu paragraf, pencet lagi. Untuk yang satu kata tadi, F8 satu kali. Untuk satu kalimat, F8 dua kali. Untuk satu paragraf, 3 kali. Untuk semuanya, 4
kali. Dan untuk menghilangkannya yaitu Shift F8. Sudah. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, silahkan dicoba dulu. Saya beri waktu 1 menit. Kalau sekiranya ada kendala bisa ditanyakan ya. Baik, gimana? Tidak ada kendala atau bagaimana? Kalau ada kendala silakan ditanyakan. Gimana? Tidak, Mas. Nah, baik. Untuk Nova, silahkan dilanjut trik dan triknya lagi. Monggo, silakan. Kemudian untuk langsung saja untuk di daftar isi. Untuk daftar isi biasanya kita kalau diisi dengan manual sebentar. Sebentar ya. Untuk selanjutnya langsung saja ke daftar isi. Biasanya untuk daftar isi kita menulis titik-titiknya secara manual begini. Tapi kebanyakan untuk menulis manual dengan cara ini, daftar isi sering tidak rapi dan membutuhkan waktu yang lama. Untuk mempersingkatnya dan untuk merapikannya, kita tulis bab dan subbabnya dahulu, lalu kita blok semuanya. Kita pilih yang right tab yang ini, yang bentuknya menghadap ke kiri.
ke kanan, maaf. Right tab, lalu kita pencet di sini di ukuran 15,5 dan di ujungnya di 16,25. Kemudian tab 2 kali. Untuk tampilannya begini, kita pilih yang pertama di 15,5, kita pilih yang ada opsi yang titik-titik ini nomor 2, lalu kita set oke. Lalu langsung saja kita tekan tab. Di tab semua. Tabnya ini 2 kali ya, sampai begini, sampai di ujungnya. Ini semua dipencet tab. Untuk angkanya juga bisa rapi dengan cara ini. Kita tinggal menulis di sini. Ini halamannya saya masih mengarang ya, belum dikasih halaman. Pendahuluannya berapa? Sudah. Untuk membuat daftar isinya begini kan, kalau begini terlihat rapi dan cepat. Untuk settingannya yang tadi. Kemudian untuk memperbesar huruf dengan cepat, ada 2 cara, yaitu dengan cara kita blok dulu kata yang ingin diperbesar, lalu kita pencet Ctrl kurung kurawal. Biasanya dekatnya di keyboard itu biasanya dekatnya P. Bawahnya sama dengan sama plus itu. Kurung kurawal. Untuk mengecilkan ukurannya yaitu dengan buka kurung kurawal yang buka. Sampai huruf kecil pun bisa. Cara yang kedua yaitu dengan cara Ctrl Shift lebih dari, itu untuk membesarkan, kurang dari untuk mengecilkan. Letaknya sebelahnya huruf MN yang ada di bawah. Kemudian untuk selanjutnya, biasanya untuk rulernya ini kan nggak ada, itu caranya menampilkannya di view ruler. Ini dicentang. Dan biasanya untuk satuan ini kan sentimeter, tetapi ada yang satuannya inti. Dan untuk biasanya di margin itu kan inci, sedangkan para dosen menyuruhnya kita menggunakan satuannya sentimeter.
Untuk mengubahnya kita bisa di File, Option, lalu di Advance, lalu kita cari yang satuan. Nah, ini di Display, Advance, lalu di Display, di sini diubah, bisa diubah sentimeter, inci, milimeter, poin, pks. Tapi lebih mudahnya kita ganti ke sentimeter saja. Lalu oke. Untuk margin kita lihat. Nah, semua senti. Sudah 3, kita sesi pertanyaan dulu. Baik, gimana tadi yang telah diberikan trik oleh Mbak Nova, silahkan dipraktekkan. Kalau mungkin atau ada kendala, silahkan ditanyakan, Mbak ini kok begini, ini kok begini. Ya silahkan. Saya beri waktu 1 menit. Silahkan dicoba dulu. Baik, Mbak, Mas. Gimana, sudah dicoba? Sudah, Kak. Ada kendala atau tidak? Mana itu tadi? Alhamdulillah tidak. Baik, kalau tidak, untuk Mbak Nova disilakan untuk trik yang berikutnya. Selanjutnya, ini tentang penomoran. Untuk penomoran, kita bagi beberapa section. Kita klik 2 kali di atas. Semua ini masih header dan footer, belum di section. Yang pertama, kita langsung di
pembagian section yang pertama yaitu di prakata. Dengan cara kita taruh kursornya di kata yang paling kiri atas. Lalu pencet klik out, break, lalu next page. Kita coba cek dulu, sudah ada seksonnya apa belum. Klik 2 kali. Nah, ini sudah terbagi. Section 1, section 2. Ini semua masih 2. Kemudian langsung saja di sini. Kita hilangkan same as previous-nya. Karena di sini same as previous itu berguna untuk mengurutkan nomor pada section sebelumnya. Tapi kan ini di section pertama tidak ada halamannya. Jadi same previous-nya ini dihilangkan dengan cara link to previous. Pencet hilang. Kita ke go to footer, same previous-nya juga dihilangkan. Link to previous. Selanjutnya kita akan buat section 3. Section 3 yang berbeda itu di bab 1. Karena di bab 1 nanti nomor di bawah dan bukan Romawi. Kita ulangi lagi, klik out, break, next page. Sudah. Jadi section 3. Kita juga menghilangkan same of previous-nya untuk link go to footer, link to previous. Selanjutnya di sini langsung bab 2. Masih sama, caranya masih sama. Kita cari yang berbeda, halamannya yang berbeda. Next page. Link to previous. Di sini juga link to previous. Nah, ini kan untuk yang awal. Jadi, kita pencet di different first page. Lalu hilangkan lagi same as previous-nya. Sudah. Lalu ke bawah. Di penutup. Di bab 3 kita juga klik out di next page. Sebenarnya di daftar isi biasanya kalau penutupnya terdapat 2 lembar, di daftar isi juga dibedakan sectionnya. Tetapi kalau ini cuma 1 lembar, jadi nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kita bedakan saja. Dibuat next page. Sama caranya semua sama untuk presentnya dan semua dihilangkan save previous-nya. Kemudian untuk penomorannya tinggal kita
Yang pertama di prakata. Prakata biasanya menggunakan huruf Romawi di tengah bawah. Kita back number, pilih bottom of back yang plain nomor 2 karena di sini yang tengah bawah. Nah, muncul 2. Untuk menggantinya Romawi, tinggal kita ke back number lagi. Format back number. Ini dicari ganti yang Romawi. Dan untuk memulainya, nah, untuk 1. Romawi 1. Nah, di sini sudah otomatis selanjutnya. Romawi selanjutnya. Kemudian untuk pendahuluan, biasanya kita juga menggunakan di bagian bawah, tengah bawah, tetapi menggunakan angka. Kita back number lagi, bottom of back, kemudian line number 2, untuk dimulai lagi, diganti kata pertama. Sudah, kemudian di pembahasan, biasanya untuk bab yang ada tulisannya bukan di tengah bawah. Untuk halaman selanjutnya kan di atas, pojok atas kanan. Kita ini masih sama yang tadi dengan back number, pakai bottom of back. Yang ini. Nomornya sudah urut dengan yang sebelumnya. Ini 1, ini 2. Kemudian untuk lembar selanjutnya, kita pilih yang header, lalu back number, kita pilih yang top of back, dan pilih yang line number 3, karena yang di pojok kanan. Nah, sudah 3. Selanjutnya sudah mengikuti di atas. Sekarang kita di penutup. Penutup kita back number, bottom of back, line number 2. Nomornya sudah urut. Dan selanjutnya di daftar rujukan juga di tengah bawah. Sudah, penomoran sudah selesai. Kalau yang ini langsung ke sesi pertanyaan saja karena mungkin ada yang dipertanyakan dari teman-teman. Monggo untuk para audiens silahkan kalau ingin bertanya atau kesulitan itu bisa langsung saja ditanyakan. Monggo langsung saja. Gimana untuk trik penomoran tidak? Bisa berhasil atau tidak? Baik.
Gimana, sudah bisa semua untuk penomorannya tadi? Halo, gimana? Ada kendala atau tidak? Mas. Ya, kok diam-diam saja? Saya kira tidur tadi. Baik, kalau tidak ada, mari kita lanjutkan lagi trik selanjutnya. Monggo dari disilakan. Oke, selanjutnya yaitu untuk penomoran pada daftar isi. Biasanya kan kita prakata ada di halaman berapa, nyari dulu. Daftar isi, nyari dulu. Kemudian untuk di latar belakang juga masih nyari, apalagi di pembahasan biasanya kan halamannya di bawah gitu. Daripada kita scroll banyak lalu lupa kembali, kita view-nya di split saja, yaitu klik view lalu di split window. Nah, ini garisnya ini kita request-nya berapa, lebarnya berapa. Sini. Kalau kursornya kita taruh atas, yang bergerak yang atas, kalau yang bawah yang bergerak. Di sini prakata sudah benar. Halaman 1, prakata halaman 1, I, daftar isi, I2, pendahuluan ada di 1, rumusan masalah juga di 1, tujuan pembelajaran juga di halaman nomor 1, untuk pembahasannya ada di 2, benar 2. Untuk yang komponen keterampilan berbahasa juga ada di 2. Kemudian untuk pengertian keterampilan berbicara ada di halaman 4. Kita ganti yang 4. Kemudian untuk berbicara sebagai keterampilan berbahasanya ada di halaman 5. Daftar rujukan ada di halaman 7. Nah, dari tampilan split ini mempermudah untuk penomoran agar tidak lupa halaman berapa. Cara menghilangkannya tinggal kita pencet lagi remove split. Udah. Untuk selanjutnya yaitu cara cepat mengurutkan abjad yang ada di daftar rujukan. Pertama kita di sini kan masih hurufnya masih nggak urut dari abjad A sampai Z. Caranya yaitu dengan A semua diblok,
Kemudian kita ke home. Cari yang ini. Shoot. Kita pencet. Muncul ini yang ascending ya. No header, paragraf. Kita pencet OK. Sudah. Daftar isinya sekarang menjadi urut dari abjad A, F, G, L, M, P, R, S, Y. Selanjutnya untuk cara kita menduplikat Windows. Caranya kita buka lalu kita new Windows. Kalau kita inginnya banyak, kita akan lagi new Windows. Itu tadi 2 ya. Nih, 2. Sudah muncul semua. Enak banget nih, besar. Kita view, new Windows. Kita pencet lagi new Windows. Nah, semuanya sama. Kalau kita menulis hanya di satu dokumen saja yang ini, kita tulis kayak KM ya. NO gitu aja. Semuanya sudah tambah NO. Ini NO, ini juga ketambahan NO, ini juga sudah ketambahan NO. Kalau kita hapus NO-nya tadi, dokumen terhapus. Di dokumen yang lain terhapus. Sudah, langsung. Baik, mungkin dicoba dulu. Kan saya beri waktu 1 menit kalau ditanyakan. Triknya bisa kan atau tidak? Ada atau kesulitan-kesulitan
tanyakan. Nah, sudah bisa semua? Sudah. Kalau sudah, mari kita lanjutkan kembali ke trik berikutnya. Monggo Mbak Nova disilakan menyampaikan trik yang berikut. Mohon maaf, Mbak Nova suaranya masih di mute. Iya. Oh iya, maaf lupa. Kita membuat daftar otomatis dengan cara kita beri lembar kosong setelah prakata. 1 lembar saja. Kemudian kita juga harus bisa membedakan antara bab dan subbab. Di sini yang bab itu pendahuluan, subbab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembelajaran. Ini pembahasannya bab, subbabnya komponen, dan seterusnya. Pertama kita blok prakatanya. Kita menggunakan heading 1. Sebelumnya kita pencet Ctrl F. Nah, tampilannya untuk menampilkan navigasinya. Kita pencet yang ini. Terus. Kemudian kita blok yang prakata. Kita menggunakan heading 1, tetapi kita klik kanan dulu. Pencet yang update heading 1 to map selection. Nah, di sini sudah muncul prakata. Kita tulis dulu yang ini daftar isi. Kita juga heading 1. Bentar, masih salah. Yang selanjutnya, ini yang heading 1 ini buat bab.
Kemudian pendahuluan, kita hitung 1. Kita masuki di subbab. Untuk subbab kita menggunakan heading 2, tapi jangan langsung ditekan, klik kanan, klik kiri. Karena kalau klik kiri jadinya begini. Di sini nanti merubah hurufnya, mengubah warnanya. Jadi klik saja, klik kanan, update heading to match. Kembalikan nih heading update to match. Nah, sudah. Kemudian rumusan masalahnya. Heading 2, tujuan pembelajaran. Heading 2. Nah, di sini sudah memasuki bab 2. Ini pembahasannya, kita menggunakan heading 1 lagi. Kemudian komponen-komponen heading 2. Tapi kan kalau ini, kalau langsung kita pencet, headingnya langsung meneruskan yang heading 2 tadi. Jadi kita tekan ini. Save selection as new quick style. Ini stylenya kita beri nama bab 2. Kita pencet modify. Udah, ini. Kita pencet OK. Nah, di sini sudah muncul bab 2. Kita kembali. Lalu ini di blok kita cari yang headingnya bilang kita buat lagi. Bab 2. Nih, pencet heading. Sebentar. Oke. Kok nggak bisa ini? Date-nya. Oh, ini dikasih heading 2. Ini ganti heading 2 dulu. Oke. Ini bab yang ketiga. Pencet. Ini sudah masuk di bab ketiga. Kembali lagi ke heading 1. Di sini juga kita membuat lagi style modify, lalu kita ke heading 2. Oke.
Ini kita bikin 3. Udah. Ini terakhir rujukan kita ke heading 1. Kemudian kita ke sini, ke daftar isi. Di sini kita langsung bisa untuk mencari dengan mudah kalau ingin ke bab 1, bab 2, maksudnya subbab 1, subbab 2. Untuk ke daftar isinya, kita ke reference, lalu ke table of context yang ini. Nah, kita tinggal ganti daftar isi. Kita atur hurufnya. Sudah, untuk daftar isinya sudah jadi. Jadi ini materi terakhir ya. Sudah ada pertanyaan? Baik, itu tadi yang dijelaskan oleh Mbak Nova. Silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan untuk sebelumnya dicoba dulu. Kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Bagaimana? Sudah dipraktekkan tadi? Halo, gimana? Sudah? Kok diam-diam saja ini? Sudah. Sudah, atau ada kendala lagi? Cari yang lain, gimana? Mau tanya, Mas. Iya, silahkan. Dari siapa ini? Dari Perkenalan. Cut. Ya, perkenalkan nama saya Cut Andi Salsabila. Ya. Kan gini ya, tadi biasanya saya kan kalau nulis daftar isi itu tulisannya bab 1 pendahuluan gitu di daftar isinya. Nah, tadi kan cuma tulisannya itu pendahuluan. Nah, ketika ngeblok di bagian bawah tadi untuk membentuk heading itu tadi, itu bisa diikutkan ya bab satunya, tulisan bab satunya, bisa langsung atau perlu diketik manual?
Cukup? Bisa dipahami Mbak Nova? Iya, cukup. Silakan Mbak Nova. Mungkin tadi pertanyaannya, silakan dijawab. Oke. Untuk bab 1 sama pembahasan atau bab 1 dengan pendahuluan atau bab 2 dengan pembahasannya. Kalau kita blok dengan bab tulisan bab 1 dan pendahuluan, nanti jadinya beda halaman gitu. Kalau ingin diblok semua antara bab 1 dan bab 2 itu jangan dipisah garis. Jadi langsung kalau nggak gitu bisanya ditulis manual. Jadi harus dalam satu garis kalimat gitu ya Mbak? Iya, harus dalam satu garis kalimat antara bab 1 dan pendahuluannya. Terima kasih Mbak Nova. Ya. Mungkin dari yang lain gimana? Seputar Microsoft tadi, mungkin ada yang ditanyakan dari audien yang lain. Gimana, tidak ada? Insya Allah tidak ada, Kak. Baik. Sekian tadi yang sudah disampaikan trik-trik dari Mbak Nova. Sekarang saya mohon untuk on cam guna bukti. Ayo, silahkan. Besar itu aja. Monggo. Gimana? Sudah on semua? Sudah, Mas. Ya, sebentar. Oh iya, satu lagi. Ini pada sudah memfollow IG-nya Tepian Ilmu Tebin atau belum? Sudah. Gimana? Sudah? Tepian Ilmu Tebin. Untuk yang belum, silakan memfollow. Di situ kita menampilkan karya-karya dari Tadris Bahasa Indonesia. Seluruh anggota Tadris Bahasa Indonesia jika memiliki karya itu bisa langsung saja menghubungi Mas Rizky Wantoro selaku CO Jarkom, Jaringan Komunikasi Tadris Bahasa Indonesia. Di sana juga ada trik-trik khusus mengenai Microsoft atau yang lain-lain lah. Itu intinya. Gimana? Sudah memfollow? Sudah. Sudah, Kak. Ya, makasih kalau sudah. Alhamdulillah acara kali ini berjalan dengan lancar. Walaupun tadi ada sedikit kendala, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kita ketemu lagi ya nanti. Divisi Jarkom nantinya itu akan apa ya? Banyak lagi tentang pelatihan-pelatihan. Ya.
Nanti ada Excel, ada desain, ada membuat komik. Itu insya Allah diadakan 2 bulan sekali. Pokoknya jangan lewatkan. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih, Kak.